Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat membuat video ini dengan lancar. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Nadia Husnal Laili, nomor induk mahasiswa 200110041, kelas 2B Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Perkenalkan, nama saya Hairo Umatin, nomor induk mahasiswa 200110036, kelas 2B Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Hyuningsi, NIM 200110054, kelas 2B. Baik, di video kali ini kami kelompok 11 akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu landasan pendidikan nasional. Pendidikan nasional sebagai wahana dan sarana pembangunan negara dan bangsa dituntut mampu mengantisipasi proyeksi kebutuhan masa depan. Tuntutan tersebut sangat bergayut dengan aspek-aspek penataan pendidikan nasional yang bertumpu pada basis kehidupan masyarakat Indonesia secara komprehensif. Untuk kepentingan penataan pendidikan nasional yang benar-benar merefleksi kehidupan bangsa, maka sangat penting dunia pendidikan berlandaskan filosofis, sosiologis, yuridis dengan penajaman landasan tersebut secara kritis dan fungsional. Yang pertama, landasan filosofis. Ada dua pandangan yang dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu adalah pandangan tentang manusia Indonesia. Yang kedua, pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dengan dua pandangan tentang pendidikan nasional ini menjadikan tugas penyelenggaraan pendidikan menjadi urusan dan kewajiban semua pihak, sehingga pendidikan dibangun dengan komitmen yang kuat oleh semua unsur bangsa. Yang kedua, landasan sosiologis. Lembaga pendidikan harus diberdayakan bersamaan dengan lembaga sosial lainnya. Dalam hal ini, pendidikan disejajarkan dengan lembaga ekonomi, politik sebagai perantara kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat belajar harus dijadikan sarana konstitusi sosial. Pendidikan nasional yang berlandaskan sosiologis dalam penyelenggaraannya harus memperhatikan yang berhubungan dengan sosial, baik proklemannya maupun demografisnya. Yang ketiga, landasan yuridis. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaan berdasarkan pada perundangan sehingga bangunan pendidikan yang sah menurut undang-undang. Landasan yuridis bukan semata dijadikan landasan bagi penyelenggaraan pendidikan nasional, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga bagi penyelenggaraan yang menimpa, maka dengan landasan yuridis tersebut dinamakan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk pendidikan nasional, program pendidikan yang termaksud jalur pendidikan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan umum. Pengertian pendidikan umum yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilannya peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa sekolahnya atau masa pendidikannya. Nomor 2, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk mendapat bekerja pada bidang kejuruan tertentu seperti bidang teknik, tata boga dan kebusanaan, perhotelan, kerajinan, administrasi, perkantoran, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi merupakan
kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan berbagai perkembangan menciptakan ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa jenjang. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar, yang kedua, jenjang pendidikan menengah, yang ketiga, jenjang pendidikan. Materi yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter dan budaya bangsa. Yang pertama, gerakan PPK sebagai poros pendidikan. Terwujudnya penguatan pendidikan karakter atau PPK sebagai fondasi utama dari pembangunan karakter bangsa dan merupakan transformasi dari penanaman nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan, utamanya melalui aspek keteladanan kepala sekolah, guru, orang tua, dan seluruh figur penyelenggara pendidikan serta tokoh-tokoh masyarakat. Yang kedua, pembangunan karakter merupakan kewajiban bangsa. Terselenggaranya pembangunan karakter bangsa sebagai kewajiban seluruh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku bisnis, dan masyarakat, agar segenap sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan pendidikan karakter. Yang ketiga, dukungan komitmen dari regulasi gerakan PPK. Yang ketiga, dukungan komitmen dan regulasi gerakan PPK. Terwujudnya komitmen dan dukungan regulasi berkait dengan yang pertama itu revitalisasi peran kepala sekolah sebagai manajer, yang kedua revitalisasi kewajiban 8 jam guru di sekolah, yang ketiga implementasi Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah sebagai badan gotong royong dan partisipasi masyarakat. Yang kelima, penguatan dan perluasan kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Yang terakhir atau yang keempat, memperhatikan keberagaman dan tingkat kesenjangan. Tercapainya tahapan pelaksanaan PPK sesuai dengan keberagaman dan tingkat kesenjangan setiap satuan pendidikan, yaitu di perkotaan, subperkotaan, sampai daerah 3T dengan mempertimbangkan keterbatasan prasarana dan sarana sekolah serta aksesibilitas ke sekolah, yaitu jalur lembah, hutan, sungai, dan laut. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketulusan.